Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Baik, perkenalkan nama saya Yulianus Afgandi Gurang. Saya dari kelas 10J SMA 1 Franciscus Xaverius Ruteng. Baik, kali ini saya akan menganalisis film The Passion of Christ pada tahun 2004. Baik, langsung aja. Jadi teman-teman, film The Passion of Christ karya Mel Gibson yang dirilis pada 2004 merupakan representasi visual yang kuat tentang 12 terakhir kehidupan Yesus Kristus, berfokus pada penderitaan dan kematiannya. Video ini menawarkan gambaran yang mendalam dan grafis tentang pengorbanan Yesus yang menjadi inti dari ajaran Kristiani tentang penebusan dosa manusia. Di sini yang pertama kita lihat dari aspek teologi. Sengsara dan wafat Yesus yang pertama makna penderitaan sebagai jalan keselamatan. Jadi, dalam tradisi Kristiani, sengsara dan wafat Yesus memiliki makna teologis yang mendalam sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Film ini dengan jelas menggambarkan bagaimana Yesus secara sadar dan sukarela menerima penderitaan yang luar biasa. Adegan di Taman Getsemani menampilkan pengumpulan batin Yesus saat berdoa kepada Bapa. Jika cobaan ini tidak dapat berlalu kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ini menunjukkan bahwa pengorbanannya merupakan tindakan ketaatan sempurna kepada kehendak Allah. Film tersebut memperkuat pemahaman bahwa Yesus Kristus bukanlah sekedar strategi, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk menebus dosa manusia. Setiap penderitaan yang digambarkan secara detail dalam film memiliki makna penebusan. Yang kedua, Yesus sebagai korban yang sempurna. Dalam teologi Kristiani, Yesus dipandang sebagai korban sempurna yang menggantikan sistem persembahan kurban dalam tradisi Yahudi. Film ini menunjukkan bagaimana Yesus berkorban pada saat Paskah Yahudi, menciptakan paralelisme yang kuat dan anak domba Paskah yang darahnya menyelamatkan umat Israel dari kematian. Adegan penyaliban yang digambarkan secara detail dalam film menekankan konsep Yesus sebagai kurban yang sempurna. Darah yang tercurah dari tubuhnya melambangkan perjanjian baru antara Allah dan manusia, menggantikan perjanjian lama yang dimaterikan dengan darah binatang. Kurban yang kedua dilihat dari dimensi histori kultural. Yang pertama, konteks politik dan religius. Film ini menggambarkan dengan baik ketenangan politik dan religius pada masa itu. Jadi, interaksi antara otoritas Romawi dan Pontius Pilatus dan pemimpin agama Yahudi dan Sanhedrin mencerminkan kompleksitas situasi politik religius di Yerusalem saat itu. Kedudukan Yesus yang kontroversial sebagai raja orang Yahudi dipandang sebagai ancaman baik oleh otoritas Roma maupun oleh para pemimpin agama Yahudi. Yang kedua, praktikum hukum Romawi. Film ini menampilkan dengan sangat grafis praktik penyiksaan dan penyaliban yang merupakan metode hukuman khas kekaisaran Romawi. Penggambaran brutal tentang pencabukan atau flagellatio dan penyaliban pemikiran pemahaman yang lebih mendalam tentang kekejaman yang dialami Yesus ini, membantu pemirsa untuk lebih memahami makna pengorbanan Yesus Kristus. Dalam konteks historinya, yang ketiga ada dapat ketika lihat dari aspek simbolis dan spiritual. Yang pertama, simbol-simbol dalam film. Nah, film ini kaya akan simbolis yang memperdalam pemahaman tentang sengsara dan wafat Yesus Kristus. Yang pertama kita bahas, lihat dari ular di Taman Getsemani. Nah, ular ini melambangkan setan dan dosa yang merujuk pada narasi ketujuh Tuhan. Dalam kitab Kejadian yang kedua, dari darah yang menetes ke tanah, simbolis dari dana Kristus yang menebus seluruh ciptaan. Yang ketiga, Simon dari Kirene yang mewakili panggilan orang Kristen untuk memikul salib bersama Kristus. Yang keempat, pandangan mata Maria yang menggambarkan penderitaan seorang ibu yang menyaksikan anaknya disiksa sekaligus kemuliaannya pengorbanan ilahi. Yang ketiga, penderitaan sebagai jalan transformasi. Film ini menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus bukan hanya tentang rasa sakit fisik, tetapi juga merupakan jalan transformasi spiritual.
Perubahan yang terjadi pada beberapa karakter setelah menyaksikan cara Yesus menghadapi penderitanya, seperti tentara Romawi yang mengakui sungguh ia adalah anak Allah yang mengasihi bawahi. Kekuatan transformatif dari sengsara Kristus yang keempat dilihat dari relasi kontemporer. Nah, dari bagian keempat ini, yang pertama, makna pengorbanan dalam kehidupan modern. Jadi, film ini mengajak penonton untuk merefleksi makna pengorbanan dalam konteks kehidupan modern di era yang cenderung individualitas dan heterogenik. Kisah Yesus yang rela berkorban demi keselamatan orang lain memberikan kontras yang kuat dan menggerak pada refleksi tentang nilai-nilai akuristik. Yang kedua, solidaritas. Dengan penderitaan penderitaan Yesus dalam film ini juga dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas Allah dengan penderitaan manusia. Ini memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami penderitaan dalam kehidupan nyata, bahwa Allah sendiri telah mengalami penderitaan manusia dan hadir dalam pengumuman mereka. Jadi film ini juga mengungkapkan atau menyatakan kesetiaan pada catatan Alkitab. Jadi film ini secara umum mengikuti narasi Injil tentang sengsara Yesus, termasuk pengkhianatan Yudas, penangkapan, penyangkalan Petrus, penyiksaan dan penyaliban Gikson menggunakan bahasa Aram dan Latin yang diyakini sebagai bahasa yang digunakan pada masa itu. Jadi selain itu terdapat dampak budaya yang beragam di mata The Passion of Christ. Menjadi salah satu film religi terlaris sepanjang masa film ini memicu diskusi luas tentang agama, sejarah, dan seni film. Ini juga menginspirasi karya lain seperti lukisan, musik, dan juga sastra. Secara keseluruhan film Auschwitz merupakan film yang kuat dan kontroversial yang berhasil menggambarkan secara wafat Yesus. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.